Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu kembali dalam kajian mingguan kita, ya, dan ini merupakan tanda nikmat, ya. Dan semoga kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya, Anda dan semua kaum muslimin memiliki cita-cita. Apa itu? Selain cita-cita yang ada di dunia, pasti kita semua memiliki cita-cita untuk di akhirat kelak, yaitu ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bahwasanya ada dua amalan yang bisa mempermudah kita untuk meraih cita-cita tersebut? Apa itu? Mari kita simak hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang suatu perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan nara, tentang suatu perkara yang paling banyak menjerumuskan atau yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-famu wal faraj, perkara yang disebabkan oleh mulut seseorang dan kemaluannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa sebagaimana yang kita ketahui, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dan akhlak yang mulia, dua amalan inilah yang menjadi penyebab dimudahkannya seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa yang paling tinggi, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, yaitu ketika seseorang, jadi derajat takwa yang paling tinggi adalah ketika seseorang mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang syubhat, semua perkara yang belum jelas antara halal dan haramnya, dan meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan ia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, dan inilah merupakan derajat takwa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan tentang bertakwalah, tentang ayat yang artinya bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kita memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhkara fala yunsa, dan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita lalai. Wa an yuskara fala yukaffar, dan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kita ingkari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun akhlak yang baik merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu bagaimana bentuk akhlak yang baik tersebut? Para ulama menjelaskan atau menafsirkan akhlak yang baik dengan menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri mengatakan akhlak yang baik adalah al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ketika seseorang itu ramah, ketika seseorang itu dermawan, dan ketika dia bisa menahan amarah. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan akhlak yang baik adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Akhlak yang baik adalah ketika seseorang bisa menampakkan wajahnya yang manis dan ia gemar melakukan kebaikan dan ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa menjalankan dua amalan ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan dua amalan ini kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini menjadi sebuah cita-cita yang terbesar bagi seluruh umat Islam, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.